Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovan Rezi Pardipta, ingin menjelaskan jenis-jenis zakat. Zakat hutang. Hutang adalah harta yang wajib dibayar pihak penghutang. Hukum zakat hutang milik orang lain yang wajib bagi muzaki atau zakat hutang. Apabila seseorang memiliki hutang senilai nisab atau kurang dari nisab, ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika hutang tidak mengurangi nisab, hutang tidak terhitung dalam jumlah harta dan sisanya dizakati. Contoh, seorang memiliki $10.000 dan ia memiliki hutang sebesar $10.000. Ia tidak wajib mengeluarkan zakat karena hutangnya menghabiskan nisab. Demikian halnya jika hutangnya sebesar $9.950. Hutang senilai ini kurang dari nisab, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun, jika hutangnya sebesar $4.000, hutang ini dipotong dari jumlah uang. Karena uangnya sebesar $10.000, berarti masih ada sisa $6.000. Uang ini wajib dizakati. Zakat surat hutang atau promes. Promes atau surat hutang adalah surat yang mengharuskan pihak penerbit untuk membayar nilai tertulis kepada pemegang ketika jatuh tempo, dengan membayarkan bunga yang telah disepakati di samping nilai tertulis pada surat hutang. Hutang seperti ini haram hukumnya, karena ada bunganya. Seluruh bentuk surat hutang secara umum tidak boleh, karena termasuk hutang yang ada bunganya. Dengan tegas, siapapun yang berinteraksi dengan surat-surat hutang seperti ini harus bertobat kepada Allah. Hukum zakat surat hutang dan ukurannya. Surat hutang adalah hutang jangka panjang bagi pemegangnya yang wajib dibayar pihak penerbit. Dengan demikian, zakat surat hutang hukumnya sama seperti zakat hutang. Untuk itu, surat hutang wajib dizakati apabila mencapai nisab, atau ketika digabungkan dengan uang atau barang-barang perdagangan lain milik si pemegang surat. Ketika sudah berlarut 1 haul atau 2,5% harus dikeluarkan. Sementara jika surat hutang tidak bisa ditagih, kecuali setelah jangka waktu tertentu, zakat tetap tidak gugur. Hanya saja harus dikeluarkan untuk seluruh tahun yang wajib dizakati apabila nilai hutang sudah diterima. Zakat uang pesangon, kompensasi pensiun, dan gaji pensiunan. Uang pesangon adalah sejumlah uang yang berhak diterima pegawai yang wajib diberikan atas di akhir pengabdian sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ketika syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Kompensasi pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan negara atau lembaga-lembaga khusus kepada pegawai atau pekerja yang dilindungi undang-undang asuransi sosial ketika seluruh persyaratan untuk mendapatkan gaji pensiun tidak terpenuhi. Gaji pensiunan adalah sejumlah uang yang berhak diterima pegawai atau pekerja setiap bulannya, yang menjadi tanggungan negara setelah selesai masa pengabdian sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ketika syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Hukumnya, zakat tidak wajib bagi pekerja atau pegawai terkait hak ini, sepanjang ia mengabdi karena tidak adanya kepemilikan penuh yang disyaratkan dalam kewajiban zakat. Dan si pekerja atau pegawai juga tidak bisa menggunakan hak kepemilikan ini sepanjang ia mengabdi. Ketika hak ini ditentukan dan diserahkan kepada pegawai atau pekerja sekaligus atau secara bertahap, hak ini menjadi kepemilikan penuh bagi si pekerja atau pegawai. Hak yang ia terima wajib dizakati. Disebutkan dalam konferensi zakat pertama bahwa uang yang diterima wajib dizakati digabungkan dengan harta yang dimiliki muzaki
dengan ketentuan nisab dan haul yang sama. Zakat pendapatan. Pendapatan adalah apa saja yang dipersiapkan untuk disewakan atau tidak dipersiapkan untuk diperdagangkan barangnya, seperti rumah, mobil, pabrik, produksi, dan sejenisnya. Ulama sepakat bahwa barang-barang seperti ini tidak dizakati, yang dizakati adalah pendapatannya. Pendapatan ini digabungkan dengan uang dan barang-barang dagangan lain si pemilik hitungan terkait hitungan nisab dan perputaran 1 tahun. Zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%, sama seperti zakat uang. Zakat asuransi yang dibayar pihak penyewa. Asuransi adalah uang yang dibayar di muka oleh pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa sebagai jaminan. Zakat asuransi tidak wajib bagi pihak penyewa, karena uang asuransi bukan hak miliknya, sehingga tidak ada kepemilikan di sana yang menjadi salah satu syarat wajib zakat. Zakat hak-hak intelektual. Hak-hak intelektual adalah otoritas milik seseorang atas sesuatu yang bukan bersifat materi, baik berupa produk pemikiran seperti hak penulis atas karya-karya tulis ilmiah dan sastra, ataupun keahlian dalam membuat penemuan-penemuan industri. Hasil kreasi bisnis yang dilakukan pedagang untuk menarik langganan, seperti merek dagang. Hukum zakat hak-hak intelektual. Hak-hak intelektual kini memiliki nilai uang yang dianggap secara syar'i. Untuk itu, hak-hak ini boleh dipergunakan sesuai kaidah-kaidah syar'i. Hak-hak ini dilindungi, tidak boleh dilanggar. Hak-hak karya tulis ataupun penemuan secara esensi tidak wajib dizakati, karena tidak memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Namun ketika hak-hak ini dimanfaatkan, hukumnya keuntungan berlaku bagi penghasilannya didapatkan dari hak-hak ini. Zakat upah, gaji, dan keuntungan profesi freelance. Upah dan gaji adalah uang yang didapatkan pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia lakukan. Hukumnya, uang ini tidak dizakati saat diterima, tapi digabungkan dengan seluruh harta-harta wajib zakat lainnya yang dimiliki seseorang terkait nisab dan hitungan 1 tahun. Selanjutnya, jumlah keseluruhan harta dizakati ketika sudah berjalan 1 tahun penuh sejak nisab terpenuhi. Keuntungan yang didapatkan di tengah-tengah tahun juga dizakati di akhir tahun, meski belum berlalu 1 tahun penuh untuk setiap bagian-bagian harta wajib zakat. Selama kepemilikan nisab secara keseluruhan sudah dipenuhi si muzaki, ukuran zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Zakat harta haram. Harta haram adalah setiap harta yang dilarang syariat untuk dimiliki atau dimanfaatkan, baik haram karena mengandung bahaya ataupun kotor seperti bangkai dan khamar, ataupun haram karena unsur lain karena terjadi kekeliruan dalam cara mendapatkan harta tersebut, lantaran diambil tanpa izin pemiliknya, seperti diambil dengan cara dirampas atau diambil dengan cara yang tidak diakui syariat meski atas kerelaan seperti riba dan suap. Hukum zakat haram. Harta haram karena unsur lain yang didapatkan dengan cara melanggar syariat tidak wajib dizakati oleh orang yang mendapatkan harta tersebut, karena tidak adanya kepemilikan penuh terhadap barang tersebut. Ketika harta tersebut kembali kepada pemiliknya, si pemilik wajib mengeluarkan zakatnya selama 1 tahun saja. Meski harta tersebut sempat hilang selama beberapa tahun, ini merupakan pendapat terbaik. Ketika orang yang mendapatkan harta haram tidak mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan tidak mengeluarkan zakatnya,
ia tetap berdosa selama harta tersebut masih berada di tangannya. Mengeluarkan zakat untuk harta haram tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang harus dia lakukan secara syar'i. Hanya saja, yang ia keluarkan tidak dinilai sebagai zakat, dan ia tidak terlepas dari tanggungan sebelum mengembalikan seluruh harta tersebut kepada pemiliknya, jika ia ketahui. Atau ia sedekahkan untuk pemiliknya jika ia sudah putus harapan untuk mengetahui siapa pemiliknya. Cara menggunakan harta haram. 1. Orang yang mendapat harta haram karena didapatkan dengan cara yang keliru tidak memiliki harta tersebut meski sudah lama berada di tangannya. Ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau ahli warisnya jika ia ketahui. Namun jika ia putus harapan untuk mengetahui siapa pemiliknya, ia wajib mengalokasikan harta tersebut untuk kepentingan sosial untuk melepaskan diri darinya, dan dengan niat bersedekah untuk si pemiliknya. 2. Apabila seseorang mendapatkan uang sebagai upah pekerjaan haram, ia harus mengalokasikan uang tersebut untuk kepentingan sosial dan tidak mengembalikannya kepada pihak yang memberi. Karena jika dikembalikan kepada pihak yang memberi, tidak menutup kemungkinan akan digunakan untuk perbuatan dosa. Di samping agar orang yang menyewa jasa orang lain untuk pekerjaan haram tidak menyatukan antara kompensasi dan pengganti. 3. Harta haram tidak dikembalikan kepada pemilik aslinya jika ia tetap terus-menerus bekerja secara tidak syar'i, yang menyebabkan haramnya harta yang didapatkan. Seperti bunga riba, harta ini juga harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. 4. Ketika harta haram tidak bisa dikembalikan dalam bentuk wujud aslinya, orang yang mendapatkan harta tersebut harus mengembalikan barang berupa atau nilai kepada pemilik jika ia ketahui. Jika pemilik tidak ia ketahui, barang serupa atau nilainya dialokasikan untuk kepentingan sosial dan dengan niat bersedekah untuk pemiliknya.